bener dah tuh. Oh dia nggak pakai kacamata sih Mas. Takutnya silau. Oh ya, kenalin dulu saudara, ini ada teman-teman dari komunitas aeromodeling. Di sini ada Mas Dika, salah satu yang menerbangkan. Tadi pesawatnya yang mana Mas Dika? Yang merah ini Mas. Oh yang ini ya? Iya, Oh, betul. oke. Ini. Nah di samping ada juga Om Joni. Om Joni sebagai apa nih? Pilot juga? Pilot juga, tapi lebih urus komunitasnya juga. Oh oke. Oke. Memang kayaknya Spesial passionnya komunitas, iya. Om Joni ya, ngurusin sebuah komunitas ya. Nah Ketemu sama orang-orang yang unik-unik gitu iya. ya. Nah kita maju sedikit. Om Dika, Oke. jadi kalau tadi kita bahas sedikit aja ya soal terbangnya. Gimana? Kalau untuk di sini sendiri anginnya gede atau gimana? Ya memang ini kan udah masuk jam yang agak siang ya. Biasanya kalau kita main itu lebih pagi. Di mana Ada pengaruh angin ya? Ada Oh, pengaruh oke. angin yang kenceng. Itu membuat kita lebih susah untuk mengendalikannya. Biasanya Oke. sekitar rentang jam berapa Mas? Biasanya sih idealnya terutama kalau kita masih belajar gitu ya. Kita bisa mulai dari jam 6 pagi. Oh. Jam 6 sampai jam 8 itu sebelum anginnya kenceng. Adem juga lah gitu Adem anaknya. ya. Oke, oke. Kemudian biasanya setelah lewat jam 8 itu bukan jadi aero modeling tapi aero ngobroling. Sisanya ngobrol lanjut lagi nanti sorenya begitu. Ini kayaknya Iya. geng-geng bapak-bapak nih pasti Iya, udah betul, ngobrol ya betul kalau sekali. ketemu. Om Iya, Jun, iya. kalau soal komunitasnya sendiri bisa diceritain nggak awalnya pada ini awalnya gimana sih bisa ketemuan main pesawat bareng kayak gini? Sama Om, awalnya itu kita ketemu, kumpul, terus udah gitu ya kita juga ada hobi di drone juga, di aeromodeling juga, kumpul-kumpul. Dari orang-orang drone juga, dari orang-orang modeling juga, akhirnya terbentuklah komunitas. Pokoknya gitu. memang passionnya sama Ellen ya. Flying object gitu ya. Iya, namanya juga aero. Aero tuh kalau bahasa Yunani tadi sempat googling gitu kan, itu artinya udara gitu Udara, kan. ya. Udara, teman. Nah, memang tahun berapa berarti ini kebentuk Mulainya. komunitasnya? Kalau awal-awal komunitas itu mungkin kita tahun 2017 kali Om Dika ya. Oh, udah Kita, lumayan lama ya, ya. udah lumayan lama. Cuman kita berganti-ganti lapangan, terakhir kita enjoy nyaman di sini di Sumarekon, Crown Gading ini. Crown Gading. Bekasi, Ya. sorry di Bekasi ini lah Bekasi ya, ini. Sumarekon Crown Gading ya. Ya. Memang ini ada seperti lintasan dan aspalnya juga lumayan ini ya Om ya. Iya. Mendukung juga ya. Mendukung Tapi untuk lepas landas. kalau Mas Dika itu dari mana punya awal hobi? Interestnya gitu ya? Interestingnya kenapa? Kenapa aero Apa modeling pesawat? gitu? Iya. Apa pilot juga enggak ya? Enggak, saya Oke. enggak pilot ya. Jadi memang sejak kecil saya menyukai segala sesuatu yang bisa terbang. Oh. Gitu. Kemudian cita-cita memang jadi pilot, tapi nggak kesampaian. Kemudian lihat suatu saat saya pernah melintasi sebuah lapangan, ada orang bermain pesawat remote control. Nah, disitulah saya mulai pengen tahu lebih banyak. Begitu bekerja langsung mulai cari komunitas, mulai merakit, baru mulai bisa beli dan akhirnya terjun sampai sekarang sudah sekitar 7 tahunan. Lah, Mas, merakit. Ini dirakit. Ini rakitan? Betul, ya ini ada yang rakitan, ini buatan tangan. Semuanya? Tangan. Ya, jadi untuk badan pesawatnya ini buatan tangan. Kemudian kita hanya membeli sorry. penggeraknya, ini penggeraknya ya. Kemudian membeli motornya, dinamonya sama baterai dan elektroniknya. Tetapi untuk kirain beli tuh langsung kayak gini Mas, enggak ya? ya, ini rakitan ini dari gabus ya. Iya, dan kalau misalnya ini sorry ya Mas ya, ini tadi saya pegang, aku pikir tuh ini ya besi atau apa gitu ya, atau aluminium gitu loh. Kelihatannya soalnya kalau dari jauh itu tuh kayak kuat Mantep gitu gitu kan. ya. Kuat, ternyata memang ini Jadi nggak tuh terlalu dari berat ya, Mbak? styrofoam ya Ya, Mas ya? styrofoam. Ini berat. Semuanya styrofoam ya? Betul, beratnya kurang dari 1 kilo. Pantes ini pengaruh sama arah angin, Iya, itu benar-benar berpengaruh betul banget sekali. gitu ya. Jadi motornya itu ya gini ya? Ya, motornya, elektroniknya kita beli. Kalau untuk badan pesawatnya ini kita rakit sendiri. Buatnya berapa lama ini Mas? Ini kalau kita fokus 1 hari aja selesai. Asal kita sudah punya semua partnya, 1 hari saja bisa selesai. Om Joni bawa pesawat? Saya bawa pesawat, tapi biasanya pesawat saya mini-mini ditaruh Mini-mini? di mobil. Ya. Oh, jadi lebih modeling submodeling lagi. Tapi kan kalau bikin pesawat nggak cuma sesimpel apa ya, ada bahan bisa ngerakit gitu kan. Tapi kan ada secara fisikanya ada perhitungan yang pasti perhitungan, paten betul, gitu ya. pasti Itu gimana tuh Mas? Ya, jadi sebenarnya
faktor pertama yang harus kita tentukan sebelum kita merakit pesawat itu target berat yang mau kita capai. Ya kan, target berat pesawatnya berapa. Nah, kalau kita udah ketemu nih Target berat mempengaruhi apa sih Mas emang? target berat itu mempengaruhi elektronik yang akan kita pakai. gitu. Jadi, Ketinggian terbang juga? iya, itu juga bisa. Oh, Jadi oke. misalnya target pesawat kita beratnya 500 gram. Nah, kita nggak perlu beli dinamo yang daya dorongnya sampai di atas 1 kilo. Gitu. Jadi target besar pesawat sama berat pesawat berapa. Setelah itu kita menentukan belanja elektroniknya yang mana, begitu. Oh. Kalau ini, oke. ini yang beratnya berapa Mas? Tadi berapa Mas? Ini sekitar 500-600 gram. Oke. Jadi kita menggunakan elektronik yang daya dorongnya 600 gram juga. Ya. Itu kalau elektroniknya atau dinamonya sendiri mirip sama yang Barbie juga mirip ya? Iya, mirip-mirip, hampir semuanya mirip kecuali yang jet. Kamu Yang jet? sama yang engine itu beda juga. Ini karena bodinya juga lebih besar, pasti daya dorongnya yang dibutuhkan adalah lebih besar ya. Betul. Tapi Kalau- semuanya gabus Mas? Enggak, yang Ada yang ini terbuat dari kayu balsa. Yang mana ini? Ya, ini yang Oh yang iya. pakai engine ya. Ini pakai kayu balsa dilapis sama semacam plastik monokot. Wah. Gitu. Nah, ini Emang juga kelihatan sama. lebih ini sih ya, lebih kayak Ya. kokoh gitu ya Mas ya? Tapi ini beratnya ya di Ayo, atas Om Jon, 3 Om Jon. kilo. Oh. Jadi ini kalau yang udah berat-berat gini pakai baterai itu pakai elektronik udah nggak begitu efisien. Jadi Dia harus kita engine ya. pakai engine, betul. Engine ya, Ini oke. bahan bakarnya pakai nitrometanol. Kalau punya Om Jon pakai apa? Engine nih? Enggak, saya masih di elektrik aja. Elektrik aja ya? Tapi saya lebih suka yang kecil. Kecil. Ini mikro seperti ini. Jadi mobile saya selalu bawa-bawa. Kalau misalnya pas ketemu lapangan, lagi pengen main, saya bisa langsung main. Ada Dan kameranya itu juga juga? pakai ini juga. Enggak, tidak ada kamera. Nggak ada kameranya ya? Tapi kalau remote-nya sebesar atau Iya. sebesar ini atau sama? Sama, Oh, sama, sama remote-nya ya? sama. Oh. Nah Mas, Sebenarnya kita punya seberapa banyak apapun pesawat kita, cukup pakai satu remote aja. Gitu. Jadi remote ini bisa untuk mengendalikan semua pesawat yang ada di sini. Jadi yang penting kita punya satu alat namanya receiver untuk Oke. berkomunikasi dari remote ke pesawatnya. Remote-nya satu, receivernya banyak. Oh iya. tapi kan pesawatnya sendiri kan dirakit nih, Om Jon, Om Dik. Ya. Nah, tapi kalau remote-nya sendiri itu nyambungnya kemana? Ya, Jadi beli Itu remote-nya ini beli remote pabrikan, betul. terus tinggal disambungin sama receiver masing-masing pesawat Iya, gitu atau betul. gimana? Jadi kita beli remote-nya. Remote itu banyak pilihannya sebenarnya ya. Harganya pun cukup terjangkau mulai dari 600 ribuan. ada yang 600 ribuan. Yang mulai dari 600 ribuan itu jaraknya udah bisa lebih dari 100 meter lah. Oh, itu tergantung remote-nya. Ya, jadi variasi remote itu selain jumlah channel input yang bisa kita berikan juga jarak. Ya, Oh. jaraknya. Kita mau jarak berapa jauh, maka kita harus pakai remote ini, kita harus pakai receiver ini. Kita begitu. coba tanya dulu nih kalau Hmm. yang kayak gini kira-kira berapa nih harganya nih? Kalau yang ini satu setnya sekitar 3 juta ya. Oh. Dan 3 ini juta. jarak terjauhnya di atas kertasnya sih 25 km. Wah, Oke. jauh banget. Jauh Ya. banget ya. Ini 3 juta, tapi dengan perjalanan dalam pembuatan pesawatnya Om Diki yang ini berapa? Bahannya styrofoam. Oke, Ya. kita tahu styrofoam tuh murah lah ya, Ya, bisa ya. terjangkau gitu, Ya. bukan murah tapi terjangkau. Ya. Tapi kalau udah jadi kayak gini bisa berapa ini? Total. Kalau total pesawat ini kurang lebih 500-600 ribu. Sama ya, sama si Baling-balingnya namanya? juga. Semuanya Mesinnya sama itu ya? baling-balingnya mesinnya. Oke, Betul. oke. Memang kalau kita mau terjun ke aeromodeling, investasi pertama kita di remote. Oh. Karena remote cukup punya satu. Om Joni, kalau Om Joni sendiri pesawatnya pabrikan atau rakit juga? Macam-macam, tapi Macam-macam ya? banyak pabrikan Banyak juga. nih kayaknya nih. Banyak pabrikan juga. Banyak pabrikan juga Iya. ya. Oke. Nanti kalau untuk beberapa pesawat lainnya coba kita lebih hati-hati Valen. Aduh, takut deh, kecil Kita banget. coba tanya ya gimana buatnya, teknisnya dan lain-lain. Tapi usai jeda tetap di Sapri Indonesia Air Pekan, saudara. Kembali lagi di Sapri Indonesia Air Pekan, kita masih bersama dengan teman-teman komunitas aeromodeling. Nah, kalau di samping saya sudah ada Mas Soleh, di samping Valen sudah ada Mas Ale. Kita bisa bilang sebagai pembuatnya atau juga technician ini, Mas? Pembuat dan teknisinya. Oh, oke. Yang Jadi kalau menja- nggak ada mereka ini ngeri juga, ngeri-ngeri sedap terbangnya. Iya benar, Kalau takutnya ada apa-apa. kecelakaan kan. Jadi mereka Kasian, ya Mbak Barbie. kasihan si Barbie. Nggak bisa cantik lagi dia di udara gitu kan. Oke, nah kita akan ngobrolin soal ini Pembuatannya ya. pembuatannya Oke. ya. Pasti kan yang selain pembuatan tadi kan kalau bahan-bahannya kita juga udah beberapa ada yang tahu ya bahwa ini ada yang styrofoam, kemudian yang ditentukan adalah berat yang pengen dibuat adalah berat yang berapa Baru gram, nanti si baru nanti mesinnya yang itu menentukan mencocokkan gitu daya ya. pendorongnya gitu. Dinamika pembuatannya masalah mungkin yang mana yang lebih sulit. Terus kan itu ada yang bahannya nggak gabus tuh. Itu buatnya kayak gimana gitu. Kalau yang model ini ya Boleh ya, ditunjuk yang mana Mas? Ayo coba kita lihat.
Iya mah ini. Ini kan model pabrikan ya. Oh yang ini ya? Kalau yang buatan tangan yang ini kita. Ini lumayan sulit karena lucu dia modelnya. bahannya lembaran. Kita bikin bentuk bulatnya ini agak sulit. Ada pilotnya lagi ya? Ada. Ini bahannya dari apa ya? Bahannya ini dari polyfoam. Dia semacam gabus, cuma dia lembaran seperti triplek gitu. Cuma ini bahannya foam gitu. Oh Polyfoam. iya, memang styrofoam tuh ada berbagai jenis Iya, ininya betul. ya. Beratnya berapa nih mas kali ini mas? Ini kalau kosongan sekitar 200-300 gram. Oh 300 gram. Ternyata Kalau sama elektriknya bisa di 700 sampai 800 gram. Oke. Ini berarti tetap elektrik juga ya? Elektrik, kita mainnya elektrik. Nah yang juga menarik Len, dari memang pembuatannya itu kan ada selain elektrik ada yang engine kayak gini nih mas. Ups, oh itu saudara anginnya Ini lumayan pasti kencang ya. biasanya elektrik dan bahannya dia cuma styrofoam ya. Iya, kalau yang engine gini mas, lebih sulit nggak sih buatnya? Apa sebenarnya sama aja? Kalau untuk buat sih sama aja, cuma beda bahan ya dia. Ini pakai apa nih? Dia menggunakan biasanya balsa, kayu balsa, dilapis monocoat atau kayak Scotland motor gitu. Cuma dia khusus. Oke. Ya cuma rangka-rangka aja dibungkus. Oke, kalau rangka kita udah dijelasin komplit Iya. gitu ya dari bahan-bahannya. Kemudian tadi yang menjadi penasaran adalah apa yang membedakan dalam menerbangkan ketika mesinnya menggunakan engine dan kalau tadi menggunakan elektrik. Kalau untuk elektrik lebih ringan ya. Jadi kita bisa terbang di lahan-lahan nggak terlalu luas, kita bisa terbangkan elektrik. Kalau untuk engine Boleh agak dideketin ya, mas? dia mesti lapangannya khusus. Oh. Karena dari bobot pesawatnya ini juga kita mesti jaga keselamatan saat terbang gitu. Kalau sampai jatuh menimpa rumah atau warga kan bahaya. Oh, Tapi iya, kalau tadi waktu dilihat pasti itu banget kan sih. Harus safety ya. Nah safety-nya itu gimana sih mas Soleh? Apa aja sih yang harus diperhatikan teman-teman Ya pilot? biasanya sih yang kita perhatikan dari remote controlnya. Remote controlnya. Kita coba lihat ya. Iya, remote controlnya itu kita ini nih. benar-benar itu kata ini nyawanya aero modeling Oh. atau RC gitu loh. Jadi jika kalau Bukan kita mesinnya ya? bukan kalau kita misalkannya remote ini sampai kita menerbangkan pesawat tersebut terus itu loss, kita nggak bisa kontrol ya, nggak bisa kontrol nanti dia terbang kemana-mana bisa menyebabkan kecelakaan atau human error jadi kena korban orang lain gitu. Iya, yang dikhawatirkan Di ada situ. kecelakaan terhadap orang lain. Betul, jadi gitu kita ya. mengantisipasinya ya mau nggak mau ya kita beli remote yang sebagus mungkin dengan modul dengan biar kita nggak loss. Iya. Nah Iya. tadi sempat disebutin juga Len, ada jadi remote ini nggak cuman beli remote-nya aja, tapi ada modulnya Ya, juga. betul Itu tuh ada modul. gimana sih mas maksudnya? Ada modul ini di belakangnya ini kan Sorry, aku lepas ada modul JP4-in-1 bisa menghubungkan ke semua jenis pesawat atau Mungkin bisa RC dilihatin ke kamera semuanya kali ya. gitu loh. Yang ada receivernya ya? Iya, Oh. jadi remote ini ada modul JP4-in-1-nya nanti bisa dihubungkan ke pesawat atau RC air modeling yang lainnya juga seperti drone atau RC car kayak gitu. Oke. Jadi Nah, ini kalau mau nyalain pesawatnya dari sini? Iya, betul. Oh, gitu. Dari sini kita hidupin, ini kita hidupin juga pesawatnya untuk mengaktifkan RX sama PTX-nya. Sama receiver-nya gitu. Mau Boleh coba? Coba nggak mas? Biar Boleh, Ini yang mana nih direkam. pesawat? Ini yang Barbie, Oh, si Barbie. Iya, si Barbie. Gak apa-apa tapi dia? Bisa nggak mas kalau Bisa, dicoba? bisa. Mungkin Barbie-nya Oke. digeser ke depan dulu ya biar Boleh, nggak boleh. nabrak yang Ah. lain, pusing nanti pala Kita Barbie-nya coba. kan? Pusing pala Barbie. Pusing pala Barbie. Itu dihidupin dulu remote-nya. Silakan, Mas. Iya. Kita pencet ini. Jadi yang dinyalain, Ya, Oh, nanti- ada layarnya juga saudara. Iya, ada layarnya. coba Nanti aku bantu, aku bawain mic-nya, mungkin Nih silakan bisa Mas. dioperasiin. Atau Amale? Dinyalain dulu gitu ya, elektriknya. Oh, dan ini udah langsung terkoneksi ya mas ya? Sorry Mas, sebelah sini Mas. Boleh kembali ke sini lagi mas, biar nggak membelakangi kamu. tadi habis crash tadi. Oh, Jadi habis nah, crash. ya ini habis crash tadi. Oh, ini Belum sempat dicek crash lagi. tadi Iya, ya. sempat Untung crash. Barbie-nya tetap aman ya Mas. Kita coba jalan sedikit aja kali ya. Mungkin kita nggak harus terbang, tapi Nggak di tersambung ya? darat. Nggak connect. Oke. Iya, kalau tanda bip ini oke, dia belum oke, terkonek kan tadi habis crash gitu. Remote dengan receiver di situ belum terkonek. Jadi dia punya bip-bip. Karena tadi sempat crash. Jadi tadi pas kita coba saudara si pesawat Barbie ini sempat ada crash.
Jadi sekarang lagi ada trouble untuk connect. Gak apa-apa. Jangan sedih karena masih ada pesawat lainnya yang tentu nanti kita akan coba Nih ya. udah bisa nih. Nah, Udah bisa, udah nyambung. Kok sayapnya bisa gerak-gerak? Iya gerak. Nah, kalau crash gitu Mas misalnya tadi itu pasti langsung rusak nggak sebuah pesawat RC atau aeromodeling ini? Kalau untuk jenis elektrik ini biasanya yang lepas cuma kabel, nanti kita bisa pasang lagi karena kan dia PNP buatan rakitan juga. Palingan nanti ada yang patah-patah ringan aja nanti PNP kita itu bisa plug and play ya? Iya, betul. Tapi kalau berarti Mas Ale sendiri ini tuh yang ngebentuk motong-motong gabusnya gitu ya? Iya betul. Oh luar biasa. Itu kan berarti ada motor sendiri ya Mas ya. Biasanya nih kayak misalnya di bagian bawah akan lebih tipis atau gimana Itu gitu hitungannya gimana? Tadi katanya Heeh. Mas Ale saudara juga bawa sebuah Modul kertas kayak- modulnya, Iya. bisa dilihatin gitu? Gimana coba Mas ditunjukin. Waduh, Iya, oh ini dia. Ini saya pegangin dulu. Coba mungkin bisa dilihatin kamera nggak Mas? Ini berarti desain ya? Iya ini pola untuk membuat sebuah pesawat. Karena kita kan printernya rumahan Oke. pakai A4, nanti kita potong sambung-sambung, Wah. jadikan satu, Pakai A4 doang loh padahal. jadikan satu, kita mal di bahan medianya ini. Oke. kayak bikin baju gitu ya, kayak menjahit Iya, baju iya, kan betul. kalau itu kan media digambarin di Iya, koran dikasih dulu, pola dulu, iya, dikasih iya. pola di koran Saya dulu. justru Iya. penasaran Oh, ini. awalnya Mas Soleh, Mas Ale itu dulu bisa masuk atau terjun ke dunia aeromodeling gimana sih? Mas Saya Ale? sih awalnya sering lihat dulu di dekat rumah ada tuh di Albiron kayak acara funplay gitu. Iya. Sering nonton dan mulai tertarik. Jadi nyoba bikin yang kecil sampai sekarang bikinnya sih yang udah gede-gede ya. Yang udah gede ya? Udah gede. Sampai Paling segini? gede ukurannya Lebih gede lagi. berapa Mas? Saya pernah bikin Boeing 737 itu 1,5 meter untuk bentang sayapnya. Untuk panjang bodinya sekitar 1,6 meter. Dan itu, dijual. pasti engine ya itu ya? Pasti engine. Kita Oh, pakai elektrik. Elektrik juga ya? Elektrik. Wah. masih mampu nerbangin Mas elektrik. Wah terbalik. Tapi kalau itu berarti nggak angin segede ini pun masih berpengaruh nggak sama terbangannya dia? Untuk terbang Secara bodi angin kan itu dia lebih gede nih, tapi kalau daya dorongnya cuma kan kita tetap elektrik? ngitung dari bobot pesawatnya berapa, kita menggunakan motornya yang Berapa? buat ngangkat beban berapa gitu. Itu udah ada perhitungannya. motornya itu nih. paling untuk elektrik sendiri daya terbang terkuat, daya dorong terkuat berapa, Berapa, Mas? Macam-macam sih karena Paling besar? dari merek juga beda-beda, Hmm. dari ukuran pun beda-beda, makanya kita sebelum bikin kita lihat model, bentuknya sama bobot yang kita perhitungkan agar kita tidak salah beli motornya. Kalau nggak kuat kan nggak bakal terbang. Jadi kita pastikan bobotnya berapa, kita sediakan motornya. Kelebihan dan sampai kekurangannya pilih elektrik sama pada akhirnya ke engine ini kan sebenarnya nggak segede yang tadi dibuat Mas Alek ya. Kalau kekurangannya elektrik ya, ya kalah di suaranya sih. Kecepatannya Mas? Oke. Kecepatannya masih bisa. Masih bisa ya. Tapi kalau- kenapa dia pengen pakai elektrik? Ini sebenarnya pakai engine sebenarnya bukan karena memang beratnya harus menggunakan engine enggak ya? Emang Enggak juga. enggak. pengen aja gitu ya. Biasanya kalau elektrik ini flight time-nya lebih cepat daripada engine. Gitu. Engine lebih awet. Iya, karena kan engine ini kan pakai bahan bakar tergantung tangkinya. Tangkinya itu ada 100 mili, dia bisa terbang sekitar 20 sampai 30 menit. Kalau ini bisa sampai 10 sampai 15 menit Bahan aja. bakarnya apa aja Mas? Nitro dia. Nitro, iya. Bahan bakarnya nitro. Nggak pakai bensin gitu nggak ya? Yang bensin ada, tapi dia jenisnya beda. Engine-nya gasolin namanya. Oke. Jadi dia 2 tak, oli bensin sama oli campur. Oh gitu. Siap. Oke. Nanti kita masih akan ngobrol lagi dengan komunitas air modeling. Modeling, ya. Nanti kita akan melihat bahwa ternyata para pesawat-pesawat yang ada di depan Anda ini juga sebelumnya sering mengikuti perlombaan gitu ya Mas. Betul, ya? iya. Nanti kita juga akan tanya biasanya kalau perlombaan itu apa aja Yang sih dinilai yang ya. dinilai gitu ya. Dan gimana nih dari komunitas air modeling ini pernah dapat juara penghargaan atau apa gitu ya. Jadi tetap di Sapa Indonesia Pekan Saudara karena saya dan Valen akan kembali lagi. Masih juga bareng teman-teman dan pesawatnya Iya, itu di aeromodeling komunitas aeromodeling Bekasi Betul gitu ya. sekali. Samping di tengah-tengah kami ini sudah ada Mas Haikal. Haikal.
Nah, kalau di belakang tuh teman-teman lagi pada terbang-terbang tuh bisa lihat ya. Kalau Iya. dari jauh udah kayak pesawat asli banget ya Len ya. Iya bener, bahkan ada yang atraksinya nggak main-main Iya, gitu ya. itu namanya Bener-bener atraksi ya melawan. Mas Haikal ya. Ya itu jenis pesawat yang bisa atraksi itu adalah pesawat 3D. Itu 3D, aerobatik, dia bisa gerak macam-macam Itu banget. nggak sembarangan tuh Wah, pesawatnya. sangat sulit. Sangat sulit. Iya, bahkan kalau pesawat itu kan ya kemiringan paling 45 kurang lebih aja segitu, udah ya, terlalu betul. miring ya. Ini Betul. Nah, ini melawan nih. gravitasi kayak roket Ini nih. Dia bisa ngerol. Udah agak deket Tuh. nih. Nah. Bisa ngerol. Nah, ini kalau ini namanya Knef Edge. Oh, Nah, nyamping gitu ya. Iya, betul. Wih. Itu Knef Edge. Hai. Oke, ngomong-ngomongin sulit nih, ya kalau kita tahu kesulitan itu kan ada Sulit bagi levelnya. kita Bagi gitu kita mungkin. sulit, bagi teman-teman yang awam sulit. Tapi buat yang megang piala nih kayaknya nggak terlalu. Merendah roket gitu ya. Ini sangat ada dua medis. lagi ya. Ini bisa dijelasin nggak Mas Haikal? Waktu Oke. itu apa aja? Kebetulan aku ini juara ini pesawat jenis low wing trainer, Oke. low wing sport trainer. Nah, ini kejuaraannya jenisnya touch and go. Touch Touch and Touch go. and go. Apa itu? Touch and go itu dinilai dengan durasi waktu tertentu 3 menit atau 4 menit dan di landasannya itu ada batas tertentu untuk dia touch. Jadi sebelum garis tertentu dia harus touch dan setelah garis tertentu dia harus go. Oh, Dan jadi mendarat terus ini lagi. Ya, dan Oh. di jarak di dalam batas itu dia nggak boleh bumpy. Jadi harus benar-benar lurus. Oh, wow. Jadi Itu udah kalau teknik kalau banget. dia bumpy, dia nggak dinilai. Nggak dinilai. Akan miss. Coba paling di Tapi kan intip dulu. padahal ini terpengaruh sama angin nggak? Itu Iya, kesulitan itu kan, kesulitannya kan dan berarti itu. presisi dari pilotnya juga. Jangan-jangan Anda Enggak susah paling. Coba gitu. ditengok dulu itu juara berapa aja bisa dibaca nggak? Wow. juara 1 Ah. yang nih, Satu lagi? juara 2 Juara 2. touch and go semua ya. Iya, Touch and touch go and ya. go. Kebetulan memang spesialis pesawat ini spesialis touch and go. Hmm. Touch Itu and go. itu main petak umpet. Ya, bekat touch Kalau and ini go. sendiri Mas, waktu itu pembuatannya sendiri atau sama Ini tadi ada custom Mas Ali atau dan lain-lain gimana? juga? Kebetulan ini pesawatnya pabrikan. Oh, ini pesawat- pabrikan? Ini Oke. pesawat pabrikan. Jadi kita beli kosongan. Kita sebutnya kit aja. Kita- Kosongan kita tuh apa aja berarti Hanya Mas body Yanni? aja. Oh. Belum Jadi ada ini mesin kita beli sendiri, propeller kita sesuaikan juga kebutuhannya untuk kalau untuk torsi beda lagi propellernya, terus untuk sport beda lagi propellernya, terus juga ini untuk penggerak sayap kita sebut servo. servo. Ya, ini ada servonya 1, 2, 3, 4, 5 sama untuk gas. Mas, Nah, propellernya, sorry Len, Heeh. ini di custom sendiri apa emang udah ada jualannya beberapa ukuran? Sudah pabrikan sudah Oh. menyiapkan, tapi kita tentukan lagi. Kalau mau sport, dia pitch-nya dikecilkan. Pitch-nya tuh sudutnya. Sudut Ininya ya? dari baling-baling. Oh. Nah, kalau mau terbang torsi, contoh misalkan pesawat tadi ya, pesawat 3D, Oh. itu kan dia butuh torsi, jadi pitch-nya yang dilebarkan. Oh gitu, Iya. ya ampun detail Jadi banget ya. sayapnya harus iya. memang lebar. Ilmu fisikanya harus 100 nih di waktu sekolah ya. Waduh, Kalau- PS lagi Susah saya. nih kan. Aerodinamik. Nah ini Mas, ini bagian sayapnya ini kan tadi yang bisa naik turun Betul. itu ya. Ini Sebentar, tuh aku sebenarnya nyalain. fungsinya itu tuh buat apa sih Mas? Oke, jadi pesawat itu kan kenapa dia bisa terbang? Karena pasti ada gaya hambat ya. Mm-mm. Ada gaya hambat sama ada gaya dorong. Masya Allah jadi belajar nih. Waduh. Ada Oke. agak udah umur 30 ke atas agak lambat ini ya. Dan gaya dorong ya. Oke, nah gaya dorong atau gaya tarik. Nah, kalau ini kan menggunakan daya tarik karena dia mesinnya ada di depan. Iya. Kalau di belakang gaya dorong. Oke. Contohnya pesawat jet. Nah, terus gaya hambatnya dari mana? Nah, ini dia akan turun. Satu turun, satu naik. Untuk menghambat angin dari depan sehingga dia kalau ini turun ke kiri. Ya. Nah, kalau yang sebelah kiri turun, dia akan ke kanan. kanan. Nah, ini juga elevator sama dihambat. Oh. Dihambat. iya, Nah, iya. kalau Yang dia buat dia mau- belok aja itu ya. Betul. Kalau dia ininya naik ke atas berarti dia yang akan otomatis ke kan kiri akan ya? menghambat begini. Hmm. Nah, hidungnya akan naik ke atas. Ah, Sebaliknya begitu. Kalau dia mau turun, ininya naik, hambat jadi nukik. Ini bahannya apa nih Mas? Ini balsa kayu. Oh, makanya yang lain yang custom juga rata-rata dari si balsa itu ya. Kalau yang custom, yang bikinan UMKM ya kan kayak teman kita tadi Soleh, styrofoam. ya itu polyfoam. Polyfoam. Polyfoam, Oh, ya. iya. Nih, Mas Haikal ini mencintai aeromodeling ini sejak kapan? Iya, kok bisa tiba-tiba Iya, terjun ke sini nyebur di Dalam sini gimana? ini. Sampai bisa sepengetahuan Dan terus itu juga gitu. Oke. bisa Juara lagi. berprestasi. Kebetulan aku main aeromodeling dari 2011. Oke. Ya kan itu tercemar atau terpapar dari sosial media YouTube. Oh.
YouTube. Kebetulan Sekarang bisa ya Mas belajar dari YouTube. Jadi kita nggak perlu enggak, bukan. ada Maksudnya kursus atau apa gitu. kesenangannya awalnya ngelihat benda-benda terbang ya kan di YouTube. Nah, kalau untuk yang mau belajar mulai itu kita sarankan datang dulu ke komunitas aeromodeling untuk tanya-tanya dulu. Boleh. Jadi jangan sampai beli dulu baru datang ke komunitas. Itu kemungkinan akan salah yang dibeli. Karena dasarnya dia belum kuat ya Mas ya. Dasarnya karena pesawatnya beda-beda. Untuk yang pemula sama yang expert itu beda. Istilahnya riset dulu, Betul. tanya-tanya dulu, datang, lihat, kalau bisa coba-coba gitu ya sedikit, baru putusin mau beli yang mana. Betul. Gitu. Nah, biasanya komunitas akan menyarankan, kalau mau belajar pakai pesawat yang ini. Nah, kalau dari pesawat yang ada di sini nih, pesawat yang untuk belajar tuh padahal yang kayak gimana Mas? Kalau untuk pesawat belajar itu sebenarnya pesawat high wing, sayap atas. Oh, di sini nggak ada contohnya? Itu yang merah. Iya, yang sayapnya memang sayap di atas. Sayap Jadi Oke. pesawat itu ada high wing, low wing, sama middle wing. Dan ini yang low wing. Ini low wing, ini low wing, dan yang tadi 3D itu adalah middle wing, sayap Oke, tengah. Mas, kalau boleh tahu sampai bisa memenangkan waktu itu, ini kan detail sekali ya sampai ada Landing gear. Sorry, tapi kalau ini udah paketan ya waktu itu ya? Ini udah Bahan-bahannya dan lengkap. lain-lain. Ini secara nominal harga boleh dikasih tahu nggak kisarannya itu berapa? Itu udah sama remote belum? Kalau untuk hobi biasanya investasinya di remote. Jadi remote itu sekali beli untuk semua pesawat. Dan itu pasti awet ya Mas ya? Dan itu nggak ganti-ganti biasanya remote. Karena kalau ganti remote adaptasi lagi dengan kita jempol pegang. Terus yang dipindahin apa? Kan remote-nya satu nih. Oke. Misalkan mau ini mau pakai yang itu gitu. Oke, jadi ini namanya transmitter ya. Oke. Transmitter. Nah, di sini ada receivernya, penerima. Jadi yang ini yang kita ganti-ganti nih. Nah, ini dia. Oh. Ini yang kita ganti-ganti. Ini receivernya, ada antenanya. Jadi Nah, setiap ini ya. pesawat ada ini. Ini yang penting ya. Dan ini. itu bisa dibeli pecahan gitu ya? Bisa, Cuma beli bisa. apa namanya? Receiver. Doang gitu Iya. ya? Gara-gara dari tadi ngomongin penerbangan dan lain-lain, gaya hambat, gaya dorong, dia jadi sifat pecahan dong. Bisa dibeli satuan ya kan. Ntar pakai akar juga tuh. mohon maaf. Tapi lihat nih, di sini ada, kalau bisa saya lihatin sedikit, sebenarnya saudara di sini ada kayak buat bahan bakarnya. Iya. Bahan bakarnya sendiri ini pakai apa nih Mas? Kalau ini Bensin? menggunakan mesin nitro, jadi bahan bakarnya nitro. Oh, yang kayak tadi disebutin ya. Bahan bakar. Senasional gimana sih Mas perkembangan aeromodeling sendiri itu sudah diseriuskan belum sih sama? Sudah sangat Indonesia? serius karena sudah masuk ke PON. Oh gitu. Iya, oke. sudah masuk ke PON. Oh, oke. Baik, Oke. jadi akan banyak manfaatnya kalau belajar terlebih dahulu. Tapi ya itu, jangan langsung beli, belum tahu apa-apanya. Tapi Ya yang kayak orang mau dasarnya dulu. nikah lah ya. Bener. Terima kasih sebelumnya Terima Mas kasih, Haikal sudah sama-sama, berbagi Mbak. informasi. Terima kasih. Udah ngajarin kita ilmu fisika yang Terima meskipun ya kasih. mungkin 5 menit lagi Anda lupa. Dan tentunya teman-teman aeromodeling Oke, semua, terima kasih teman-teman Aeromodeling sudah berbagi informasi dengan kami. Dan kami tutup Sapa Indonesia Akhir Pekan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya Valentina Sitarus. Dan saya Iriana Marianus mewakili juga Mas Haikal di Haikal. sini. Sampai jumpa. Bye-bye. Kita coba yuk main-main kali ya. Oke.